Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Berjumpa lagi dengan saya. Semoga kita semua selalu dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesehatan dan juga kesejahteraan. Amin ya rabbal alamin. Nah, pada video kali ini ya, secara khusus ini diperuntukkan bagi Anda yang entah mengapa masih sering teringat pada mantan pasangan Anda. Saya yakin banyak dari Anda yang kerap menanyakan kepada diri sendiri, kok saya masih ingat dia terus ya? Kok kebawahnya ingat mantan melulu? Nah, ini pertanda apa ya? Nah, ini maksudnya bagaimana? Nah, itulah yang akan kita bahas kali ini. Kita akan membahas mengapa seringkali kita masih teringat pada mantan pasangan, padahal hubungan yang dijalani sudah putus sama sekali, sudah lama berlalu, sudah lama tidak ada kontak sedikit pun, bahkan sudah ada gantinya. Ya, setidaknya ada 8 alasan mengapa orang masih saja teringat pada mantan pasangannya, sehingga sering merasa gelisah, ya, seakan ada sesuatu yang salah, ya. Nah, alasan yang pertama adalah karena masih ada rasa sakit hati, trauma, bila kita adalah pihak yang diputuskan, bukan pihak yang memutuskan. Sebagian besar orang di posisi ini masih merasa atau masih menyimpan rasa kecewa dan tidak terima. Ya, tidak terima terhadap keputusan orang yang pernah disayanginya. Terlebih lagi jika keputusan untuk berpisah itu alasannya tidak jelas, seakan dibuat-buat saja. Itu yang pertama. Nah, alasan yang kedua adalah keputusan berpisah itu semata-mata terpaksa karena keadaan yang tidak dapat dikendalikan. Sebenarnya antara Anda dan pasangan masih sama-sama sayang, tetapi karena suatu hal terpaksa harus berpisah, ya. Misalnya karena beda keyakinan, atau karena tidak direstui oleh orang tua, atau karena jauhnya jarak yang tidak dapat dimaklumi lagi. Ya. Lanjut, alasan yang ketiga, ya. Kita terlanjur memberikan segalanya, ya, kita sudah terlanjur memberikan segalanya, terlanjur banyak berkorban, baik secara fisik maupun mental. Nah, dalam hal ini bukan hanya rugi waktu, tapi juga materi atau uang, ya, perhatian, yang semuanya tidak dapat diminta kembali. Inilah yang menjadikan Anda kerap berandai-andai, ya. Andai kita masih bersama, andai kita tidak memutuskan untuk berpisah dan lain sebagainya. Itu. Nah, alasan yang keempat adalah karena mantan pasangan Anda memiliki kelebihan yang tidak dimiliki pasangan Anda saat ini. Nah, ya. Alasan semacam ini agak konyol sebenarnya, karena tiap orang pasti punya kelebihan dan pasti punya kekurangan. Sebagaimana Anda bisa menerima kelebihan pasangan Anda saat ini, ya, harusnya Anda bisa menerima juga kekurangan dia, seharusnya. Nah, tidak perlu membandingkannya dengan pasangan Anda yang terdahulu, gitu. Terus kemudian alasan yang kelima, ya, Anda merasa kesepian. Hal ini terjadi manakala Anda sudah lama berpisah tetapi belum mendapatkan gantinya. Jadi sebenarnya Anda tidaklah kangen kepada mantan, ya. Anda hanya kangen pada rasanya punya pasangan, ya. Karena ketika saat ini tidak ada pundak bagi Anda untuk bersandar, misal, tentu saja Anda akan membayangkan ketika sandaran itu masih ada. Nah, terus kemudian alasan yang keenam yaitu Anda merasa bosan. Anda merasa bosan sehingga pikiran Anda itu melayang kemana-mana.
ingat mantan Anda. Nah, untuk mensiasati hal ini, maka ada baiknya Anda mencari banyak kesibukan ya, terutama yang sifatnya membangun dan bermanfaat untuk diri Anda. Entah itu berupa hobi atau usaha, atau sekedar jalan-jalan dan berkenalan dengan orang-orang baru. Nah, selanjutnya alasan yang ketujuh yaitu Anda merasa khawatir. Anda merasa khawatir. Ya, jika ternyata keputusan Anda untuk berpisah dari mantan pasangan adalah keputusan yang salah. Jangan-jangan sebenarnya dialah yang terbaik untuk Anda. Tetapi Anda tidak pernah menyadarinya. Nah, pemikiran seperti ini justru aneh. Karena jika dia adalah yang terbaik untuk Anda, maka dari awal Anda tidak akan pernah disakitinya. Alasan yang terakhir atau yang ke-8 adalah Anda bertemu kembali dengan mantan. Biasanya Anda kembali bertemu dengan mantan. Nah, entah sengaja atau tidak sengaja, pertemuan ini lantas memicu kembali semua memori atau ingatan, membangun lagi kenangan masa terdahulu, maupun itu yang manis dan yang pahit. Apalagi kalau mantan pasangan Anda tersebut saat ini juga masih sendiri, atau kebetulan sedang sendiri, alias tidak berpacaran lagi atau tidak berpasangan lagi. Apapun alasannya dan bagaimanapun penyebab ingatan Anda terhadap mantan, ya tetaplah berpikiran jernih. Ingatlah bahwa Anda sudah pernah membuat keputusan. Ya, harus ingat. Sudah pernah dihadapkan pada masa yang tidak menyenangkan. Ya. Hubungan Anda itu putus karena suatu alasan. Ada penyebabnya. Tidak lantas putus begitu saja. Jika Anda terus-menerus berandai-andai dan berangan-angan, lantas kapan Anda bisa bahagia? Kapan Anda bisa menemukan pribadi lain yang jauh lebih baik untuk Anda? Ya, karena yang namanya kembali pada mantan itu ya ibaratnya seperti mengulang kesalahan yang sama 2 kali. Sudah pernah dijalani, sudah jelas tidak berhasil, atau bahkan sudah jelas menyakitkan, ya, tapi tetap dilakukan lagi dengan sukarela dan dengan sadar sepenuhnya. Itu kan tidak bijak. Ya, saran saya setidaknya perbanyaklah beraktivitas di luar, carilah kesibukan, dekatkan diri kepada keluarga dan teman-teman. Dengan begitu sedikit banyak Anda akan belajar bahwa cinta itu banyak bentuknya, banyak warnanya. Tidak harus berupa asmara dan tidak harus dengan satu orang itu selamanya. Demikian dari saya, semoga pembahasan kali ini bisa memberikan sedikit pencerahan. Saya doakan Anda mulai sekarang lebih beruntung lagi dalam hal asmara. Mungkin itu dulu yang bisa saya sampaikan. Jika masih ada pertanyaan, silakan tinggalkan di kolom komentar di bawah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua.